Bab 391 Pemuda yang Cerdas. Lelucon apa? Apakah saya menang? Bocah nakal itu tertegun selama 2 detik, lalu teringat apa yang baru saja dikatakannya. Tak lama kemudian, wajah gemuk bocah nakal itu tiba-tiba memerah seolah-olah ada sepanci tinta merah yang dituangkan ke atasnya. Karena kamu memintanya, aku akan memuaskanmu. Zupingan mengulurkan tangan dan menyentuh seberkas rambut di dahi anak nakal itu, dan mengangguk penuh semangat. Anak baik, Zupingan mengucapkan 3 kata ini dengan nada yang lebih panjang. Dari ketiga kata tersebut, anak nakal itu terdengar penuh kedengkian. Melihat wajah serius Zupingan yang menahan senyuman, anak nakal itu sangat ingin mencari lubang untuk dirayapi saat ini. Iya, jawab bocah nakal itu dengan berat hati, lalu memalingkan wajah gendutnya ke satu sisi, melihat. Keutamaan bocah nakal itu, Zupingan tersenyum puas satu kelebihan yang luar biasa, yaitu dia bertanggung jawab dan tidak akan menghindarinya. Ini saja sudah jauh lebih baik daripada kebanyakan orang dewasa. Setelah pengalaman seperti itu, anak nakal itu berharap bisa meringkuk menjadi bola dan berguling ke dalam lubang di tanah. Dia tidak lagi malu menggunakan batu gunting kertas sayang, memegang buku dan membaca dengan patuh. Kakak Gong, kamu bodoh sekali. Loli kecil mengerucutkan bibirnya dan terkikik. Mendengar ini, wajah gemuk anak nakal itu menjadi lebih merah, dan kemudian dia menelusuri mata kecilnya yang pahit dan penuh kebencian ke arah Zupingan. Kakak kenapa kelihatannya gendut? Kalau ada yang pukul kamu, pukul Korea. Zupingan memandang anak nakal itu tanpa berkata-kata. Li Su duduk di depan meja dan membaca bekas tinta yang ditinggalkan oleh Zupingan. Pelayan kecil Baozi duduk di samping dan tertidur dengan wajah kecilnya bergoyang. Anak nakal itu juga membaca dengan serius saat ini, meskipun gemuk wajahnya penuh rasa sakit. Ekspresi yang dalam tidak pernah berubah. Loli kecil duduk di pangkuan Zupingan, mengunyah permen di mulutnya, dan mendengarkan cerita Zupingan. Pada suatu ketika, sekelompok teman sedang bermain-main di taman. Kemudian salah satu temannya secara tidak sengaja terjatuh ke dalam tangki air di bawah bebatuan saat sedang bermain di bebatuan tersebut. Tangki air itu sangat tinggi dan penuh air, dan temannya terjebak di dalam tangki air, terendam dan sangat berbahaya. Teman-temannya tidak berdaya dan tidak punya pilihan. Saat itu, seorang anak berdiri dan berteriak dengan percaya diri, "Jangan takut, saya Sima Guang." Di tengah kepanikan semua orang, anak itu dengan tenang mengambil batu besar dan menghancurkan tangki air. Air di tangki air mengalir keluar, dan teman kecil di tangki air itu selamat. Kata Zupingan lembut sambil memegang loli kecil itu. Setelah mendengar cerita tentang Sima Guang yang menghancurkan tong, anak nakal di sana yang telah belajar selama hampir 1 jam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Mendengarkan cerita Zupingan dengan senang hati. Setelah mendengarkan cerita ini, anak nakal itu tampak sangat tersentuh. Wajah gemuknya bersinar karena keinginan untuk mencoba. Setelah menyaksikan anak nakal belajar selama hampir 1 jam, Zupingan mengikuti metode pendidikan modern yang menggabungkan kerja dan istirahat dan memberikan waktu setengah jam kepada anak nakal untuk bersenang-senang. Segera setelah Zupingan selesai berbicara, anak nakal itu meletakkan kuas tulis dan bukunya sambil memekik, dan semua rambutnya menghilang seketika. Loli kecil ingin bermain dengannya, tetapi begitu dia turun dari pangkuan Zupingan, anak nakal di depannya sudah menghilang. Sima Guang memecahkan ember itu. Zupingan mengambil kertas yang ditulis oleh anak nakal itu di tangannya. Kemudian harta kaligrafi ajaib bengkok peninggalan anak nakal itu muncul di hadapan Zupingan, keranjang. Aku tidak bisa menulis kata, Teng. Zupingan menatap anak nakal itu dan tersenyum diam-diam. Anak nakal yang meninggalkan Mobao saat ini sedang melarikan diri. Saya harus memberitahu saudari Niwer bahwa saya pintar, dan saya tidak bisa membiarkan saudari Niwer ditipu oleh saudara ipar saya yang udik. Anak laki-laki nakal itu menganggukkan wajah gemuknya dengan penuh semangat, dan dengan memikirkan misi paling suci di dunia, dia mengangkat kaki kecilnya yang gemuk dan bergegas menuju tujuan di dalam hatinya dengan deru angin. Bocah nakal dari Sima Guang memperoleh pengalaman dengan menghancurkan tong, dan dia ingin melakukan sesuatu yang lebih pintar daripada Sima Guang. Kakak ipar desa yang baru saja menipunya meninggalkan kesan bodoh di benak saudari Niwer.
Beritahu saudari Niwer bahwa dia pintar, beritahu saudari Niwer bahwa dia jauh lebih pintar daripada saudara iparnya yang udik. Anak nakal itu berlari ke halaman depan, dan ketika dia melihat tangki air besar di rumah, mata kecil di wajah gemuknya tiba-tiba berbinar. Sima Guang menyelamatkan temannya dengan menghancurkan tangki air saat dia terjatuh ke dalamnya. Saya, Li Yangong, menghancurkan tangki air sebelum teman saya jatuh ke dalam tangki air untuk menggigitnya sejak awal. Bukankah saya lebih pintar dari Sima Guang? Saya sangat pintar. Memikirkan ekspresi kaget dari kakak ipar Udik dan ekspresi kagum dari saudari Niwer, bocah nakal itu merasa seperti diberi suntikan darah. Mata kecil yang tegas. Dengan tangan kecil yang kuat, anak nakal itu memungut sebuah batu besar. Nah, dia tidak memindahkannya. Tapi tak jadi soal, anak nakal itu tidak terpengaruh sama sekali. Ia menggantinya dengan batu yang lebih kecil, memungutnya dan membenturkannya dengan keras ke tangki air besar tahan api di halaman. Boom, boom, boom. Dimulai secara ritmis, dan akhirnya yang ketiga kalinya, tangki air besar itu pecah, dan air mengalir keluar. Bocah nakal itu gagal mengelak tepat waktu dan bajunya tersiram air. Namun, bocah nakal itu tidak peduli sama sekali, wajahnya memerah karena rasa puas. Revolusi belum berhasil, dan kawan-kawan masih harus bekerja keras. Bocah nakal itu tidak puas dengan menghancurkan tangki air besar, namun menunjukkan semangat menyerang saat setrika masih panas dan berlari ke tangki air besar kedua dengan penuh keberanian. Boom, boom, boom. Untuk sementara, suara ritmis seperti itu terdengar dari waktu ke waktu di halaman Lin Huai Marquis Mansion, serta sosok anak-anak nakal yang sibuk namun memuaskan. Dalam waktu terbatas, bocah nakal itu menunjukkan kreativitasnya yang tiada batas dengan menghancurkan 18 tangki air besar di halaman depan dan belakang rumah sekaligus. Ketika anak laki-laki nakal itu menyeka keringat di wajahnya dan menyaksikan dengan puas tangki air besar terakhir dihancurkan, Markis dari Lin Huai juga mendapat kabar tersebut dan bergegas mendekat dengan ekspresi Spartan di wajahnya. Ayah, aku menghancurkan semuanya. Sima Guang menghancurkan tangki ketika temannya jatuh ke air, dan aku menghancurkannya terlebih dahulu. Bocah nakal itu mengangkat wajah gemuknya dan menepuk-nepuk si kecil gemuk yang berlumuran lumpur. Tangan, dada terangkat dengan rasa pencapaian. Wah, kamu memang anak yang pintar. Markis dari Lin Huai memandangi anak nakal itu dan mengangguk gembira. Lalu tanpa ragu-ragu, dia menarik anak nakal itu ke pangkuannya dan memukulinya dengan keras untuk membuatmu lebih pintar dan menghancurkan tong itu. Untuk sesaat, berirama, naik, dan suara lolongan anak nakal terdengar di halaman. Ketika wanita tua itu datang untuk menyelamatkan, anak laki-laki nakal itu bisa terlatih-tatih kembali ke halaman Zupingan dengan air mata di wajahnya, dan kemudian menceritakan keseluruhan cerita kepada si kecil Lolita dengan ekspresi sedih. Kakak Niwer, ayah tidak mengerti aku. Anak nakal itu menatap ke langit dengan sudut 45 derajat dan menghela nafas, wajahnya yang gemuk penuh dengan kesepian karena kedinginan di tempat-tempat tinggi. Bocah yang memecahkan ember, kamu sangat pintar. Zupingan tidak bisa berkata-kata melihat keberanian anak nakal itu. Fakta bahwa anak nakal ini kembali hidup menunjukkan bahwa dia adalah anak kandung dari Markis dari Lin Huai. Setelah beberapa saat, ada mobil dan kuda di depan rumah Lin Huai Hall. Semakin banyak orang yang mengetahui bahwa sarjana nomor 1 yang baru adalah calon menantu rumah Lin Huai Hall dengan rumah Lin Huai Hall, banyak pejabat lainnya juga mengirim orang untuk mengunjungi atau mengirim kartu ucapan. Zupingan tidak menyukai interaksi sosial seperti ini dan berencana keluar sebentar untuk bersenang-senang. Kemudian Li Su ingin pergi bersamanya karena dia belum mengunjungi ibu kota. Ketika Loli kecil mendengar bahwa tidak apa-apa untuk pergi bermain, dia ingin mengikutinya, dan ketika dia mendengar bahwa dia bisa keluar untuk bersenang-senang, anak nakal itu juga ingin mengikutinya, memamerkan wajahnya yang gemuk. Tidak apa-apa bagi Li Su dan pelayan kecil Baozi untuk pergi keluar, tapi tidak semudah itu bagi kedua anak kecil ini untuk pergi keluar. Zupingan mengirim seseorang untuk meminta izin dari Markis Lin Huai, dan setelah mendapat izin, dia membawa kedua tetua dan dua anak keluar dari rumah Markis Lin Huai melalui pintu belakang.
Bab 392 Phoenix berkepala jepit rambut. Praktek telah membuktikan bahwa tidak peduli zaman kuno atau modern, anak perempuan selalu lambat dalam keluar. Sebelum keluar, Li Su berkata dia akan membersihkan halaman belakang dan akan segera datang. Kemudian Zhu Ping'an dan kedua anak kecilnya menunggu hampir setengah jam sebelum pelayan Li Su dan Bao Zi datang terlambat. Merias wajah, berdandan, dan berganti pakaian harus sama seperti gadis modern sebelum keluar rumah. Li Su seharusnya memakai riasan tipis, wajahnya yang cantik tampak lebih putih dan halus, dan alisnya ramping dan indah. Ada metode mengaplikasikan eyeliner di zaman kuno. Setelah garis gelap, mata Li Su tampak lebih besar dan lebih indah dari sebelumnya. Cerah, seperti genangan air jernih, bibir ceri sedikit terangkat, dengan senyuman menawan, menambah sedikit pesona. Rambut hitamnya juga diubah menjadi sanggul putri, dengan jepit rambut angsa ungu yang terbuat dari kristal ungu yang diukir indah dan untaian jumbai batu akik yang tergantung di jepit rambut, yang mempesona dan membuat Li Su semakin mempesona. Ngomong-ngomong, kenapa gadis ini memakai baju baru? Atasan miring berwarna hijau muda, rok merah muda, dan pita satin merah muda putih diikatkan di pinggangnya gadis yang mengenakan pakaian serupa. Siapa yang mampu menikahi gadis yang hilang seperti itu? Zhu Ping'an meringkuk. Apa yang kamu lihat, Ham? Li Su datang dari kejauhan dan melihat sekilas mata indah Zhu Ping'an yang menatapnya. Dia sangat gembira, tapi wajahnya yang cantik mengangkat kepalanya dengan arogan dan Qiongbi berkata berat suara sengau. Dibandingkan dengan Li Su, pelayan kecil Bao Zi jauh lebih polos. Meskipun dia sudah segar dan berdandan, gadis itu jauh dibayangi oleh kecemerlangan Li Su. Adik kelima cantik sekali. Kalau aku besar nanti, aku ingin menjadi seperti adik kelima. Mulut manis gadis loli kecil itu membuat Li Su Mei tersenyum. Dia mencubit wajah loli kecil itu dan menciumnya dengan lembut. Secara relatif, anak-anak nakal tidak berlidah manis. Adik kelima, kamu lambat sekali. Dan kamu belum pipis di celana, kenapa kamu perlu ganti baju? Bocah nakal Li Yangong meletakkan tangan kecilnya di belakang punggung dan mengerutkan wajah kecilnya yang gemuk. Saya tidak puas karena saya melewatkan setengah jam berbelanja. Terkikik, kakak, cepatlah lain kali. Li Su memandang anak nakal itu sambil tersenyum dan mengangguk penuh semangat. Kemudian anak nakal itu tiba-tiba merasakan perasaan dingin di punggungnya, tidak ada apapun di belakangnya. Oke. Pada masa dinasti Ming, anak perempuan tidak tinggal di rumah seperti yang dipikirkan orang modern. Jika demikian, bukankah hanya laki-laki saja yang ada di jalanan? Dilihat dari pengalaman Zhu Ping'an di dinasti Ming, masyarakat biasa, terutama keluarga miskin, tidak membatasi anak perempuan untuk keluar rumah. Selain fakta bahwa jumlah pria dan wanita lebih banyak dibandingkan di zaman modern, mereka juga boleh keluar. Tentu saja frekuensinya jauh lebih sedikit. Dalam keluarga miskin pada umumnya, anak perempuan juga perlu mengurus pekerjaan rumah, yang tidak dapat mereka lakukan tanpa keluar rumah. Anak perempuan dari keluarga kaya jarang keluar rumah, namun tidak dilarang keras. Mereka keluar rumah dengan mobil atau sedan, menghalangi pandangan orang luar, dan juga mengekang etika feodal. Tentu saja, ada juga anak perempuan yang mengenakan cadar atau kerudung saat keluar rumah. Hal ini sebagian besar dikenakan oleh remaja putri yang sudah menikah. Markis dari Lin Huai memerintahkan kereta tertutup untuk dipersiapkan bagi Zhu Ping'an dan yang lainnya untuk melakukan perjalanan di jalanan. Kereta ini memiliki kanopi dan tirai jendela untuk menghindari pandangan orang luar. Kaki kaisar sangat ramai, kecuali rumah Lin Huai Markis, jalanan mulai ramai. Ada toko-toko yang mempesona, berbagai pedagang yang menjual barang, penari monyet, pemain seni bela diri yang memecahkan batu di dada mereka, yang membuat ada begitu banyak orang yang harus ditangani. Praktek telah membuktikan bahwa perempuan pergi berbelanja. Yang paling menarik perhatian adalah pakaian dan perhiasan. Ada juga toko pakaian di kota Suncheon, dan gaya serta kualitasnya jauh lebih baik daripada toko di prefektur lain. Dan Anda dapat melihatnya dari waktu ke waktu, sedangkan untuk toko perhiasan, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Saat gerbong tiba di toko pakaian kelima, Li Su tidak bisa menahan diri lagi, dan akhirnya turun dari kereta bersama pelayan kecil Bao Zi.
Meskipun Loli kecil itu masih muda, dia tidak kalah suka berbelanja di toko pakaian dibandingkan Li Su berkaki pendek. Mereka melarikan diri, tetapi Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain membawa anak nakal itu bersamanya. Diikuti, saya mengunjungi beberapa toko pakaian berturut-turut. Li Su membeli 3 set untuk dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan ukurannya, dia tidak memakainya, dia hanya membelinya kembali dan meminta penyulam untuk membandingkan modelnya. Untuk gadis Loli kecil yang berlidah manis membeli 2 set. Melihat gadis Loli kecil memegang 2 set pakaian baru dengan indah, bocah nakal Li Yangong sangat iri hingga matanya berubah menjadi hijau. Adik kelima, kenapa kamu membelikan 2 set baju baru untuk saudari Niwer, tapi tidak satu pun untukku? Anak nakal itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat wajahnya yang gemuk, berjalan ke arah Li Su, dan mengeluh kepada Li Su dengan mata hijau. Orang tampan tidak perlu berdandan. Li Su berlutut, menyentuh wajah kecil gemuk anak nakal itu dengan tangannya yang halus, dan berkata kepada anak nakal itu dengan penuh kasih sayang. Mendengar ini, Zhu Ping'an tidak bisa menahan tawa dan batuk. Siapa bilang kamu baru saja bilang dia lamban dan kenapa dia ganti baju padahal dia tidak mengompol? Melihat anak nakal yang kebingungan itu, Zhu Ping'an tidak bisa menahan tawa. Toko pakaian mungkin hanya sekedar pemanasan, dan toko perhiasan mungkin adalah makanan utama. Setelah hanya mengunjungi 2 toko perhiasan, Zhu Ping'an memiliki banyak kotak perhiasan di tangannya, semuanya dibeli oleh Li Su. Alasan Li Su membeli sesuatu juga membuat Zhu Ping'an mabuk. Hei, jepit rambut ini cantik, belilah. Oh, anting-anting ini murah sekali, belilah. Yah. Jepit rambut ini tidak cantik tapi istimewa, belilah. Warna jepit rambut ini berbeda dengan yang baru saya beli, belilah. Lihat, benang sari jepit rambut ini lebih kecil dari yang ada di rumah, belilah. Meskipun langkah ini tidak terlihat bagus saat aku menggoyangnya, tapi aku merasa harus membelinya. Itu saja, Zhu Ping'an bahkan mendengar Li Su berkata saat melihat sepasang anting. Meskipun anting-anting ini tidak terlihat bagus, aku tidak menyukainya, tapi sepertinya ada suara di lubuk hatiku yang mengatakan untuk membelinya. Konsekuensi dari membeli dan membeli adalah Li Su dengan cepat menghabiskan semua uang yang dibawanya, sedemikian rupa sehingga ketika dia kembali ke kereta dan pergi berbelanja dan jatuh cinta dengan perhiasan kayu persik yang dijual di sebuah kios sederhana di pinggir jalan, dia tidak punya uang untuk membelinya. Ini adalah warung sederhana yang didirikan oleh seorang bibi jalanan. Rak kayu diikatkan pada gerobak dorong sederhana, dan beberapa perhiasan kayu digantung di rak kayu tersebut. Yang membuat Li Su tertarik adalah burung phoenix berkepala jepit rambut yang diukir dari kayu persik. Meskipun ukirannya sangat halus, namun jauh lebih rendah daripada perhiasan yang dibeli Li Su. Bukankah kamu baru saja membeli banyak? Zhu Ping'an berkata dengan santai. Berasal dari latar belakang yang buruk, dia tidak tahan dengan perilaku mewah Li Su kembali. Itu sia-sia. Hei, aku akan meminjamkanmu 20 sen dan aku akan membayarmu kembali ketika aku kembali. Setelah mendengar ini, Li Su memutar matanya keras-keras ke arah Zhu Ping'an, dengan bodohnya, dan kemudian mengulurkan tangan rampingnya. Berapa nilainya? Aku akan memberikannya padamu. Bagaimana bisa Zhu Ping'an meminta Li Su membayar kembali uangnya? Dompetnya untuk membeli jepit rambut kayu persik ini, Feng, dengan santai meletakkannya di tangan Li Su. Zhu Ping'an tidak menganggap serius hal ini. Setelah meletakkan jepit rambut di tangan Li Su, dia membeli 2 ekor kelinci kecil yang diukir dari kayu persik, satu diberikan kepada Lolita kecil, dan yang lainnya diberikan kepada beruang yang hampir ngiler, anak. Namun, saat Li Su menerima jepit rambut itu, jantungnya berdebar kencang seperti ada rusa tersesat yang berlarian. Siapa yang peduli? Li Su memutar matanya dan mendengus dengan nada menghina, tapi tangannya yang halus memegang jepit rambut dengan erat. Bab 393 Kubis dan Babi. Anak perempuan memiliki minat yang tiada habisnya untuk berbelanja. Meski tidak membeli apapun, mereka tetap bisa bersenang-senang berbelanja. Manisan Hao di atas tusuk. Di pinggir jalan, ada seorang pedagang yang membawa rak yang diikat dengan batang jerami. Di rak itu, untaian manisan Hao ditusuk dengan tusuk sate bambu, dibungkus dengan sirup gula bening dan ditusuk dengan tusuk sate bambu, sirup gula berwarna cerah.
Houghton merah sangat menarik. Ada sekelompok anak yang mengelilingi penjual, masing-masing satu, menjilati manisan Hao lalu menjilati jari mereka. Mereka tidak peduli jika wajah kecil mereka terkena gula, mereka mengunyah dan makan dengan gembira, terlihat sangat puas. Gudong. Ketika anak nakal itu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur, mata kecil di wajah gemuknya menatap lurus ke arah manisan Hao, dan dia tidak bisa melewatkannya. Kakak ipar, apakah manisan Hao-nya terbuat dari kaki ayam? Loli kecil itu menjilat mulutnya dengan lidahnya, lalu mengangkat wajah kecilnya yang lucu dan menatap Zupingan dan bertanya dengan manis. Tidak, Zupingan menggelengkan kepalanya. Oh, manisan Hao-nya pasti terbuat dari daging babi. Loli kecil mengangguk, lalu bertanya lagi dengan manis. Tidak, Zupingan menggelengkan kepalanya lagi. Sudah lama sekali aku tidak makan manisan Hao ditusuk. Niu-Niu bahkan sudah lupa apa itu manisan Hao ditusuk. Loli Niu-Niu kecil menepuk perutnya dan mengatupkan mulutnya. Haha, gadis ini benar-benar sebanding dengan Li Su ketika dia masih kecil. Zupingan tersenyum tipis, lalu mengambil loli kecil itu dengan satu tangan, menundukkan kepalanya dan berkata kepada anak nakal yang ngiler itu, mari kita cicipi rumahnya. Bagaimana kamu menyukai manisan Hao? Setelah mengambil langkah, Zupingan kembali menatap Li Su dan Baozi dan bertanya, apakah kamu ingin mencobanya juga? Faktanya, Zupingan menyesalinya setelah bertanya kebiasaan putri sulung gadis itu. Gadis ini pasti akan menganggap pedagang di luar itu najis. Pelayan kecil Baozi mengangguk penuh semangat ketika dia mendengar ini. Sepertinya gadis ini sudah lama menatap manisan Hao. Aku tidak menginginkannya, kelihatannya tidak bersih. Benar saja, Li Su memandangi pakaian penjual manisan Hao yang kusut dan berminyak. Dia memutar matanya dengan jijik. Namun, karena kamu sangat tulus, aku akan memberimu kesempatan. Baiklah, berikan aku yang berisi jeruk. Tapi dia mendengar suara Li Su yang bangga dan anggun lagi. Gadis yang tidak bisa dicintai, umpat Zupingan. Semua orang membeli manisan Hao, dan memakannya sambil berbelanja. Anak-anak nakal paling asyik makan, dengan banyak permen di wajahnya. Senang rasanya melihat semua orang makan. Li Su memegang manisan Hao di tangannya dan ragu-ragu sejenak, lalu melihat ke belakang pemuda yang memimpin lolita kecil di depannya, dan akhirnya mengertakkan giginya menempelkannya ke bibir Ying dan menjilatnya. Hei, sepertinya rasanya tidak seburuk yang diharapkan. Aku menggigitnya sedikit, rasanya asam dan manis, dengan aroma yang tertinggal di mulutku. Rasanya cukup enak. Ahem, ketika Zupingan memikirkan sesuatu dan berbalik, dia melihat Li Su menggembungkan pipinya dan memakan manisan Hao. Itu seperti seekor burung kayu yang sedang memakan sesuatu, sedikit lucu, dan kemudian keduanya saling memandang. Wajah cantik Li Su memerah, dan dia ingin segera menelan manisan Hao di mulutnya, tapi dia tersedak beberapa saat. Zupingan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut bibirnya ketika dia melihat ini, dan tidak bisa menahan senyum. Kenapa kamu tertawa? Wajah cantik Li Su sedikit hangat. Dia melihat punggung Zupingan dan menatap tajam. Manisan Hao macam apa yang memecahkan kebekuan, membuatku terlihat malu. Li Su ingin melemparkan manisan Hao ke tangannya. Tetapi karena mengira itu adalah hadiah dari katak tertentu, dia dengan enggan membuangnya, mengambil sapu tangan merah muda bersih dan membungkus manisan Hao-nya, dan meminta pelayan kecil itu untuk menyatukannya dengan kepala jepit rambut Phoenix. Berbelanja di dinasti Ming. Laki-laki dan perempuan tidak sesantai di zaman modern ini, bahkan pasangan harus menjaga jarak tertentu, kalau tidak mereka akan dikatakan tidak bermoral, tapi selalu ada pengecualian. Zupingan melihat dengan matanya sendiri seorang pria pendek, gemuk dan langsing berpakaian seperti anggota staf, memeluk seorang wanita jangkung dengan wajah cantik, keluar dari toko perhiasan. Lalu dia naik ke kursi sedan. Si cantik dan si buruk rupa selalu menarik perhatian. Kubis yang enak telah dimakan babi. Pada saat ini, Zupingan sepertinya telah kembali ke zaman modern. Saat dia mengikuti teman sekamarnya dan sekelompok anjing lajang di jalan, dia melihat rantai emas besar. Dalam adegan di mana pria yang frustrasi menyeret wanita cantik itu ke hotel kecil, dia biasa mengatakan ini. Apakah semua kubis yang baik dimakan babi?
Apa artinya? Pelayan kecil Baozi menatap Zhu Ping'an dengan bingung dan bertanya. Zhu Ping'an menjelaskan dengan santai, tentu saja menggunakan pengubah eufemisme. Setelah mendengar ini, pelayan kecil Baozi tiba-tiba menyadari, dan kemudian melihat ke arah sedan yang melaju ke depan, dan tidak bisa menahan untuk menutup mulutnya dan terkikik. Beberapa babi bodoh bahkan tidak memberi mereka makan kubis. Pada saat ini, Li Su di sebelahnya tiba-tiba mengatakan sesuatu yang berarti dengan mulutnya yang rata. Mendengar hal tersebut, Zhu Ping'an yang sedang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah Li Su, seolah-olah dia melihat seekor tikus berperan sebagai pengiring pengantin bagi seekor kucing. Ahem, lihat apa yang aku lakukan. Jangan terlalu memikirkannya. Wajah cantik Li Su memerah, lalu dia berkata dengan tergesa-gesa, jangan jadi katak dan ingin makan daging angsa. Aku mendengarkan. Kamu bilang kamu menghabiskan 20 tael untuk seorang gadis di depan toko obat Heniantang, tapi gadis itu ingin menikah denganmu, dan kamu tidak mau. Oh, itu yang kamu katakan, itu mengejutkan, saya. Saya pikir gadis teduh ini, ternyata sedang membicarakan apa yang terjadi di depan Henian Hall. Aku bukan penjahat yang memanfaatkan bahaya orang lain. Setelah mendengar penjelasan Li Su, ekspresi Zhu Ping'an perlahan kembali normal, dan dia mengangkat bahu dan menjawab dengan ringan. Melihat Zhu Ping'an mempercayai penjelasannya, Li Su menghentikan rusa yang berlari di dalam hatinya, dia menghela nafas lega, dan kemudian memutar matanya ke punggung Zhu Ping'an. Kayu bodoh. Aku bahkan tidak mau makan kubisnya. Aku bahkan tidak mau makan kubis yang berair. Lupakan saja jika kamu mati kelaparan. Nona, ada apa denganmu? Pembantu kecil Baozi bertanya dengan aneh ketika dia melihat wanita mudanya memutar matanya ke punggung Zhu Ping'an. Oh, tidak apa-apa, pasir idiot tanpa mata masuk ke mataku. Li Su kembali dengan sedikit tidak wajar, dan mengulurkan tangannya yang halus untuk menggosok matanya menatap kosong ke punggung Zhu Ping'an. Ah, biarkan aku meniupnya untukmu, Nona. Pelayan kecil Baozi menjadi khawatir ketika dia mendengar bahwa Li Su memiliki pasir di matanya. Tidak, oke, ahem, aku baik-baik saja. Li Su tidak tahan dengan antusiasme pelayan kecil Baozi, jadi dia menjabat tangannya dan terbatuk. Mendengar ini, kekhawatiran di wajah pelayan kecil Baozi perlahan menghilang, dan dia menatap ke arah nona mudanya dengan gelisah. Dia benar-benar lega saat melihat mata nona mudanya berair dan dia memang baik-baik saja. Bab 394, Pahlawan Dunia. Tidak ada tembok kedap udara di dunia. Ketika Zhu Ping'an memimpin gadis-gadis cantik dan anak-anak nakal berbelanja, misteri perubahan nasib Shen Lian juga ditemukan dan dipecahkan oleh banyak peminat. Saya mendengar bahwa sebelum orang ini mengirimkan surat, dia telah membeli peti mati dan meletakkannya di rumah. Karena kalimat ini, nasib Shen Lian berubah dari kematian menjadi diasingkan ke penyewa juga meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Tentu saja, komentar Zhu Ping'an sebelumnya tentang surat Shen Lian yang tanpa ampun juga diketahui oleh seseorang yang tertarik. Untuk sementara, banyak orang yang bingung dengan posisi Zhu Ping'an. Ada orang di Qingliu dan Yandang yang menghargainya, tetapi ada juga orang di Qingliu dan Yandang yang membencinya, ada juga orang di Qingliu yang mengklasifikasikan Zhu Ping'an ke dalam Yandang dan diam-diam membencinya, Ping'an ke Qingliu. Di tengah, Anda ingin segera menyingkirkannya. Hal ini terlihat jelas pada jamuan makan di Yan Mansion. Setelah semua orang mengetahui percakapan antara Zhu Ping'an dan Jia Jingxiyuan, beberapa orang mengkritik Zhu Ping'an tanpa ampun dan Sen-Sen. Lian Sangsu cukup puas dengan kepura-puraan tersebut dan merasa bahwa Zhu Ping'an dapat dimenangkan dan layak untuk dimenangkan. Dia adalah sarjana termuda nomor 1 di dinasti Ming dan masa depannya tak terbatas. Namun, lebih banyak suara di perjamuan Yan Mansion mengira bahwa Zhu Ping'an adalah seorang anak kecil. Pencuri, kata-kata sebelumnya hanya untuk kalimat terakhir. Saya mendengar bahwa orang ini membeli peti mati sebelum menyerahkan surat, jadi dia menganjurkan memberi pelajaran pada Zhu Ping'an. Anak laki-laki ini memiliki wajah yang bodoh seperti babi dan pikiran seperti monster. Dia bukan orang yang baik. Saya yakin apa yang dia lakukan hari ini adalah untuk menyelamatkan si gila Shen.
Anak laki-laki ini akan menjadi masalah besar di masa depan, dan tidak dapat disimpan. Luo Longwen melihat keperjamuan itu. Mereka yang mengira Zhu Ping'an mengetahui masalah saat ini mencibir dan berkata dengan pasti. Haha, kamu pikir dia mungkin menyelamatkan Sen Gila secara kebetulan. Adapun mengatakan bahwa dia memiliki pikiran seperti iblis dan akan menjadi masalah besar di masa depan, kamu menganggapnya terlalu tinggi. Jadi bagaimana jika dia adalah pilihan teratas? Sudah ribuan tahun, dan dia mendapat pilihan teratas setiap 3 tahun. Ada banyak sekali juara, lalu kenapa? Mereka semua memiliki reputasi yang salah, dan mereka pandai dalam formalitas, tapi berapa banyak talenta sejati yang ada di sana? Puisi, dan benar-benar ingin memerintah negara dan mencapai sesuatu. Berapa banyak? Yan Maoxing, yang berada di sebelah Luo Longwen, tersenyum menghina dan menggelengkan kepalanya. Di satu sisi, dia merasa Luo Longwen membuat keributan dan tidak tahu seperti apa Zhu Ping'an. Berapa banyak pencapaian yang bisa dicapai oleh seorang anak laki-laki yang bahkan tidak memahami cara-cara dunia. Di sisi lain, dia adalah mentor Zhu Ping'an, dan meskipun dia tidak menyukai Zhu Ping'an dalam segala hal, tetapi ketika Luo Longwen mengatakan dia tidak bisa tinggal, dia secara tidak sadar masih ingin melindunginya. Jika ada siswa yang tidak taat, cukup pukul dan teguran saja, tidak boleh lagi. Jing Qing, tolong jangan meremehkan orang ini. Dia bisa mengubah pikiran yang mulia hanya dengan satu kata. Bagaimana dia bisa menjadi bajingan seperti itu? Yan Song berkata dengan tenang dengan mata tertutup, menikmati pijatan dari pelayan di belakangnya. Apa yang dikatakan Tuan Ge benar. Mao Xing lah yang meremehkan para pahlawan dunia. Yan Song berbicara, tetapi Yan Mao Xing tidak berani membuat alasan. Pahlawan. Dia belum menjadi pahlawan. Dia hampir tidak berbakat. Jika kamu memintaku untuk memanggilnya pahlawan, lihat hari ini, mereka hanya bertiga. Yan Sifan bersandar di kursi dengan perut terangkat, sementara mencabut giginya dengan puas, sambil meludahkan tulang ikan dengan acuh tak acuh, lalu mengulurkan tangannya yang gemuk dan berminyak untuk menunjukkan 3 jarinya. Dia mengulurkan suaranya dengan percaya diri. Oh, ketertarikan semua orang tertarik dengan kata-kata Yan Sifan. Kurang dari BRR, lebih besar dari. Yang disebut pahlawan, Du Yuxi Yang Bo, Menteri Kanan Kejaksaan Metropolitan, adalah yang pertama. Yan Sifan menggerakkan pantatnya di kursi, mengubah postur ke posisi yang lebih nyaman dengan perut, dan Jiang San mengulurkan jarinya dan berkata, sensor Yang Bo memiliki bakat dalam ingatan fotografis. Dia seberani besi dan baja, dan dapat berjalan dengan santai di tengah banjir. Dia bersedia menjadi beradab dan militer. Dia dapat membawa perdamaian ke negara melalui sastra dan memerintah negara melalui kekuatan militer. Orang ini tidak dihitung. Berbicara tentang Yang Bo, semua orang yang hadir mengangguk, dan mereka mengenal Yang Bo dengan baik. Yang Bo tidak berhasil dalam ujian kekaisaran tahun itu. Dia menduduki peringkat 3 teratas dalam ujian kekaisaran dan langsung ditugaskan ke tempat terpencil dan terpencil bernama Aofi sebagai hakim daerah kecil isolator. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, bahkan jika ada asap yang mengepul dari kuburan leluhurnya, mampu mencapai tingkat pengetahuan yang sama di tempat kelas 5 akan sama baiknya dengan langit. Namun, orang seperti itulah yang dinilai sebagai penyekat politik yang membuat semua orang mengerti bahwa ikan mas yang melompati gerbang naga adalah suatu hal. Begitu dia tiba di Aofei, dia menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan tertib, namun ia juga menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam seni bela diri dengan cepat diapresiasi oleh atasannya. Dia melompat ke tingkat kedua dan ketiga, dan segera dia dipromosikan ke posisi kanan sensor kekaisaran di kejaksaan ibu kota. Pahlawan paling heroik kedua di dunia adalah Lu Bing, komandan pengawal istana. Yan Sifan lalu mengulurkan jari kedua. Semua orang tidak keberatan Yan Sifan menganggap Lu Bing sebagai orang kedua. Bagaimanapun, Lu Bing telah menjadi komandan pengawal istana selama lebih dari 10 tahun. Ada orang-orang di atas yang tumbuh dengan susu yang sama dengan Kaisar Jiajing, tidak banyak orang yang memiliki keberanian dan keberanian untuk bergegas ke dalam api untuk menyelamatkan pengemudi. Mereka memiliki kemampuan. Lu Bingke tidak memiliki koneksi, dia adalah juara seni bela diri sejati, dia adalah orang yang dalam,
dan pemerintah kota tak terduga. Dengan begitu banyak faktor yang dikumpulkan menjadi satu orang, akan aneh jika dia bukan seorang pahlawan. Berbicara tentang orang kedua, Yan Xifan berhenti, mengulurkan tangannya yang gemuk, mengangkat botol anggur, menuangkan 3 teguk ke dalam mulutnya, dan kemudian bersendawa. Di mana orang ketiga? Pasti paviliun kita sudah tua. Yan Xifan menggelengkan kepalanya dan mengaku kepada ayahnya Yan Song, jika ayahku 10 tahun lebih muda, tidak, bahkan 5 tahun lebih muda, pahlawan hanya akan menjadi ayahku, dan semua orang harus menyingkir. Tapi seorang pahlawan harus menerima usianya. Bagaimanapun juga, ayahku sudah tua. Siapa orang ketiga? Semua orang yang hadir mengajukan calon, tapi Yan Xifan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Yan Xifan baru menemukan jawabannya pada akhirnya. Orang ketiga ini adalah aku, Yan Xifan. Yan Xifan dengan percaya diri menunjuk pada dirinya sendiri. Keyakinan Yan Xifan bukanlah kesombongan, tapi pengetahuan diri, dan semua orang yakin. Meskipun Yan Xifan tidak terlalu tampan, memiliki kepala gemuk dan telinga besar, serta buta, dia adalah orang yang sangat pintar. Yan Song bisa menjadi asisten kepala untuk menstabilkan kabinet, dan Yan Xifan sangat diperlukan. Semua orang di sini sering menyebut Yan Xifan, gelau kecil, bukan karena wajah Yan Song, tapi karena mereka sangat mengagumi Yan Xifan. Seringkali, ketika semua orang bingung dengan kata-kata kode atau dekrit yang dikirim oleh Kaisar Jiajing, yang harus mereka lakukan hanyalah bertanya kepada Yan Xifan, dan dia akan dapat memberikan jawaban yang 100% benar. Setelah semua orang berdiskusi dengan hangat tentang para pahlawan dunia, perlakuan terhadap Zhu Ping'an diselesaikan. Bagaimanapun, Zhu Ping'an dapat mengatakan bahwa surat Shen Lian salah, jadi dia tidak akan kejam dan memberinya kesempatan. Kaum muda pasti mempunyai sisi dan sudut, jadi jika mereka mencoba menjadi pintar, pukulan saja sudah cukup. Bab 395, jika Anda memberi saya jepit rambut kayu. Matahari terbenam menyinari Linhuai Marquis Mansion. 2 Chavins yang terbang itu bertahan beberapa saat lalu melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Suara kereta dan kuda yang mendekat terdengar di kejauhan, sebuah mobil berkerudung datang perlahan. Begitu kereta berhenti, Zhu Ping'an turun dari kereta terlebih dahulu, lalu mengulurkan tangannya untuk menjemput gadis kecil loli itu. Anak laki-laki nakal itu turun dari kereta, mengulurkan cakarnya yang gemuk, dan memberi isyarat agar Zhu Ping'an menurunkannya. Aku hanya memeluk perempuan. Pada akhirnya, bocah nakal itu hanya mendengar suara saudara ipar udik desa yang perlu dipukul, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain turun dari kereta. Ada seorang gadis di belakangmu, tolong peluk dia. Setelah anak nakal itu turun dari kereta, dia mencubit pinggangnya dengan cakar kecilnya yang gemuk dan berteriak pada Zhu Ping'an dengan wajah kecilnya yang gemuk. Kemudian pelayan kecil Baozi yang turun dari kereta tepat di belakangnya memerah wajahnya, menatap Zhu Ping'an seperti kelinci, dan kemudian menundukkan kepalanya. Kamu gadis bodoh, kenapa kamu berdiri diam? Cepat turun. Oh, pelayan kecil Baozi tersipu dan turun dari kereta dengan bingung, seolah-olah dia adalah pencuri bodoh yang ditangkap oleh tuannya. Setelah turun dari kereta, pelayan kecil Baozi mengulurkan tangan kecilnya untuk membantu Li Su turun dari kereta. Hei, Zhu Ping'an, kalian para kandidat akan mendapat liburan 2 bulan segera setelah menjabat. Apakah kamu ingin pulang? Li Su dan Zhu Ping'an berjalan berdampingan di jalan menuju halaman belakang mansion, sepertinya bertanya. Aku bertanya dengan santai. Oh, apakah ada libur panjang? Zhu Ping'an berhenti dan tampak bahagia. Tentu saja ada. Setelah pejabat barumu menjabat, sekitar 10 hari lagi, kamu akan mendapat libur panjang. Manfaat semacam ini hanya untuk Mujinsi yang baru dipromosikan. Libur panjang 2 bulan memungkinkanmu untuk menetap dan bertransaksi dengan urusan pribadi. Mulai sekarang, Anda harus mengabdikan diri untuk mengabdi pada negara, dan tidak akan pernah ada liburan panjang seperti itu lagi. Li Su mengangguk, dan tangga emas di Sanggul Putri juga bergoyang, dan untaian jumbai batu akik tampak lebih megah di bawah sinar matahari terbenam. Li Su juga berwarna merah jambu dan menawan, dan seluruh tubuhnya seperti kuncup yang akan mekar tertiup angin musim semi, sangat halus dan indah.
Ini pertama kalinya Zupingan mendengar tentang liburan panjang semacam ini. Dulu, saya belum pernah menemukan libur panjang seperti itu di zaman dahulu. Saya kira di zaman dahulu, hanya ada 10 hari libur, yaitu satu istirahat setiap 10 hari. Apalagi di dinasti Ming, itu lebih sulit untuk berlibur. Kaisar Yuanzhang adalah seorang yang gila kerja dan hanya memberinya 1 hari libur dalam setahun. 3 hari libur di dinasti Ming, 1 hari selamat tahun baru Imlek. Titik balik matahari musim dingin adalah hari ulang tahunku, Lao Tzu. Belakangan, penerapannya terlalu sulit dan banyak orang yang meminta cuti. Dinasti Ming hanya menambah cuti 3 hari hingga Januari. Setidaknya dibutuhkan 1 atau 2 bulan atau bahkan setengah tahun bagi seorang pegawai negeri modern untuk mulai bekerja setelah diterima. Kejutan yang tidak terduga. Mengapa kamu tidak pulang setelah liburan panjang selama 2 bulan? Betapapun indahnya ibu kota, tidak seindah menyusuri sungai. Zupingan tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Oh, kamu beruntung, aku juga akan pulang. Pamanku akan mengirim perahu untuk mengantarku pulang, dan kamu bisa ikut denganku. Lagi pula, banyak sekali kabin yang kosong, jadi ini kosong. Mata cantik Lisu dia menatap Zupingan dengan santai, dan dengan bibir merahnya sedikit terbuka, dia mengeluarkan suara yang jelas dan manis seperti burung. Dengan perahu, sepertinya bagus. Menunggang kuda sangat bergelombang dan sulit ketika kami datang ke sini. Makan dan tidur di tempat terbuka adalah hal yang biasa menunggang kuda mengelilingi gunung dan sungai memakan banyak waktu, apalagi saat membunuh kuda hitam. Tidak sesuai ekspektasi dan kecepatannya lambat. Meski tidak bisa dikembalikan dalam 1 hari setelah menempuh perjalanan ribuan mil ke sana. Jiangling, naik perahu jauh lebih cepat, stabil, dan memiliki tempat untuk beristirahat, sehingga Anda tidak perlu bekerja keras untuk makan dan tidur di alam terbuka. Selain itu, juru masak keluarga Lisu sangat pandai memasak. Saat Zupingan sedang berpikir, Lisu telah memperhatikan dengan matanya yang cantik, dan tangannya yang ramping di lengan panjangnya mau tidak mau mengencangkan sapu tangan bersulam itu. Haha, aku sedang sibuk di sana. Zupingan setuju setelah memikirkannya. Ketika Lisu mendengar ini, matanya yang cantik menjadi semakin mempesona. Dia mengangkat wajah cantiknya dengan arogan dan menggeram, lagi pula itu kosong. Sebaiknya aku memanfaatkanmu, katak bodoh. Kodok. Saat dia mengatakan itu, Lisu memegang ujung rok Venkun dengan tangan rampingnya, memutar pinggangnya, dan berjalan cepat di depan Zupingan, dengan pita berkibar, meninggalkan Zupingan dengan punggung bangga. Ini saat itu, mereka baru saja sampai di kamar tamu tempat tinggal Zupingan. Zupingan memandangi punggung Lisu yang sombong, menggelengkan kepalanya, lalu membawa anak nakal dan loli kecil itu kembali ke kamar. Tamunya Zupingan. Titik tanda tanya petik 2. Loli Niu-Niu kecil sangat enggan untuk pergi. Datang lagi. Saat aku datang ke ibu kota lagi, aku pasti tidak akan tinggal di rumah Hou lagi. Tapi melihat mata besar Loli Niu-Niu kecil yang enggan, Zupingan akhirnya tidak punya hati untuk memberitahunya sebenarnya. Dia baru saja memberitahunya bahwa dia akan kembali ketika cuaca hangat dan capung terbang. Setelah 10,5 hari, gadis kecil ini mungkin akan melupakannya. Gadis loli kecil miliknya senyum polos kembali. Kakak ipar, tidak ada daging di roti daging di luar hari ini. Kami tidak akan memakannya lain kali. Gadis loli kecil itu memikirkan roti daging yang dia makan di luar hari ini, dan mau tidak mau mengangkat wajah kecilnya dengan sedih dan mengeluh. Itu roti kukus. Roti dagingnya tidak ada isinya. Saya rasa kalimat ini bisa dikaitkan untuk kebaikan. Kaisar Hui dari dinasti Jin berkata, orang tidak punya kastanya untuk memuaskan rasa lapar mereka, jadi mengapa tidak makan daging cincang. Loli kecil yang tinggal di kompleks Shenzai terus-menerus makan makanan lezat dari pegunungan dan laut, dan belum pernah makan bakpao. Tapi dia tidak tahu kalau dia berada di negeri dinasti Ming. Masih ada orang yang mau makan bakpao tapi tidak bisa. Sayangnya, masih ada perjalanan masih panjang. Kakak ipar, ada apa denganmu? Loli kecil bertanya dengan cemas saat melihat wajah Zupingan menjadi berat. Oh, tidak apa-apa. Zupingan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lisu kembali ke halaman belakang untuk melepaskan ikatan rambutnya.
Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia meminta pelayan Baozi untuk membuat rambutnya menjadi sanggul yang cocok untuk jepit rambut. Pembantu Baozi memilih jepit rambut berukir halus. Dia mengenakan jepit rambut koral 8 harta dan mengikatnya ke sanggulnya. Dia mengenakan rok panjang lantai berwarna merah muda dan pinggang ramping yang diikat dengan pita, yang membuat sosoknya semakin anggun. Jepit rambut dimasukkan ke dalam sanggulnya, yang membuat wajah cantiknya terlihat lebih baik. Dia sangat menawan dan menawan. Nona, kamu sangat cantik. Pelayan kecil Baozi memandang Li Su di cermin dan memujinya dengan tulus. Mulutmu manis saja. Oke, turun dan istirahat. Setelah seharian berbelanja, aku lelah. Li Su mencubit wajah pelayan kecil Baozi dengan tangannya yang ramping dan tersenyum manis. Kemudian, pelayan kecil Baozi itu dicubit oleh Li Su, seperti seekor anjing kecil yang dipuji oleh pemiliknya, dan menutup pintu dengan gembira. Setelah langkah kaki dari pembantu kecil Baozi menghilang, Li Su mengambil burung phoenix berkepala jepit rambut dari kayu persik yang dibungkus dengan sapu tangan di tangannya. Seekor katak bau tertentu meletakkan burung phoenix berkepala jepit rambut di tangannya, terus-menerus diputar ulang di depan matanya. Li Su tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut bibirnya. Dengan tangan rampingnya, dia melepas jepit rambut karang 8 harta dari sanggulnya, melemparkannya dengan santai ke atas meja, dan kemudian memasang jepit rambut di kepalanya dengan hati-hati ke dalam sanggul. Indah sekali. Li Su mengubah beberapa posisi di depan cermin dan melihatnya lama sekali. Setelah beberapa saat, Li Su datang ke samping dan tersenyum dari jendela. Dia melihat jauh ke arah ruang tamu tempat tinggal sementara seekor katak bau. Dia mengeluarkan pena dan kertas dengan tangan rampingnya, dan tulisan kecil biasa dengan jepit rambut perlahan muncul di kop surat merah muda. Jika kamu memberiku kayu, aku akan mengikatkan jepit rambut untukmu dan... Titik. Mulai sekarang, matahari akan memudar. Bab 396, Memberi Payung. Saat itu gerimis di pagi hari, begitu Zupingan membuka pintu, dia melihat helaian hujan lebat turun dengan lembut, seperti kabut yang mengepul dari udara. Terasa sejuk dan menyegarkan di wajahnya. Sekelompok bunga liar tak dikenal yang sedang dimainkan oleh anak-anak nakal di halaman telah mekar dengan tenang dan memenuhi dahan. Bunga-bunga kecil berwarna merah dan biru bermekaran di bawah akar pohon, seperti awan-awan berwarna-warni yang mengelilingi akar pohon. Paman, tolong sarapan sebelum keluar. Pembantu kecil Baozi datang ke halaman Zupingan lebih awal, membawa kotak makanan dan payung kertas di bawah payungnya. Sarapannya enak seperti biasanya. Setelah makan, pelayan kecil Baozi memasukkan payung kertas tambahan ke tangan Zupingan sebelum pergi dengan membawa kotak makanan. Zupingan keluar dengan membawa payung kertas minyak di bawah lengannya, namun tidak membukanya. Hujan rintik-rintik sehalus bulu sapi namun tidak membasahi pakaiannya, sehingga tidak perlu membuka payung. Zupingan hanya mengenakan pakaian dan lengan baju lebar-lebar dan dengan santai pergi ke Imperial College. Hari ini adalah hari di mana Zupingan dan para bangsawan baru di kantor melakukan upacara penyajian sayuran Imperial College dan kuil Konfusius. Upacara pelepasan sayuran merupakan tata cara terakhir bagi kaisar baru untuk memasuki jabatan resmi. Setelah upacara pelepasan sayuran, Zupingan dan yang lainnya dapat berganti pakaian resmi menjadi pejabat. Sejak saat itu, mereka akan secara resmi melepaskan diri dari status sipilnya, resmi masuk ke dalam jabatan resmi, dan menjadi pejabat. Mereka akan menikmati gaji dan kekuasaan negara. Zupingan bertemu Zhang Xiwei dan Wang Shizhen ketika dia mendekati Imperial College, dan mereka bertiga masuk Imperial College bersama-sama. Saat ini, Imperial College adalah institusi pendidikan tinggi tertinggi di dinasti Ming, dan juga institusi pendidikan tinggi paling maju di dunia, dan jauh lebih berpengaruh daripada Harvard dan West Point di zaman modern kali. Jika seseorang dari negara-negara di kawasan seperti wilayah Barat, Semenanjung Korea, dan Asia Tenggara dapat melanjutkan studinya di Akademi Kekaisaran Dinasti Ming, mereka akan dapat langsung menjabat sebagai pejabat tinggi setelah kembali ke tanah air. Imperial College terletak di distrik Dongcheng, Beijing. Jalan di depan Imperial College disebut Imperial College Street. Di sebelah Imperial College adalah kuil Konfusius. Ini adalah kunjungan pertama Zupingan ke Imperial College.
Ada monumen turun dari kuda tidak jauh dari Imperial College. Setiap orang harus turun terlepas dari posisi resminya. Ini adalah persyaratan untuk menghormati guru dan menghormati moralitas. Gerbang Jixian. Ada 2 lengkungan tinggi di depan gerbang Jixian. Indah dan megah, dekorasi utamanya adalah glasir berwarna kuning, yang sangat mewah pada dinasti Ming. Bagian depan gapura diukir dengan tulisan, Huan Xiao Jiaos, dan bagian belakang diukir dengan tulisan, Sue Hai Jieguan. Kata pertama berarti ada banyak guru di Imperial College yang memberikan ceramah, dan kata kedua berarti ada lebih banyak orang di Imperial College yang memantau kelas. Prasasti pada gapura tersebut sama dengan prasasti pada generasi selanjutnya. Terlihat bahwa prasasti pada gapura di perguruan tinggi Kekaisaran dinasti Qing pada generasi selanjutnya disalin dari dinasti Ming ditulis oleh Kaisar Qianlong sendiri. Sekarang tampaknya dinasti Qing merevisi buku sejarah. Ini menghapus banyak hal dari dinasti Ming. Imperial College sebagian besar berwarna merah. Segera setelah Zhu Ping'an, Zhang Xiwei dan Wang Shizhen memasuki Imperial College, gaya arsitektur batu bata merah dan ubin merah Imperial College terlihat jelas. Setelah memasuki Akademi Kekaisaran, banyak orang dari tahun yang sama datang untuk menyambut Zhu Ping'an dan mereka bertiga, dan Zhu Ping'an juga membalas hormat satu persatu. Ketika Zhu Ping'an dan yang lainnya saling menyapa, banyak siswa yang belajar di Imperial College memperhatikan dari kejauhan dengan mata iri. Semua pengawas tahu bahwa hari ini Jinsi yang baru dipromosikan akan mengadakan upacara hidangan, jadi mereka duduk lebih awal untuk menonton dari kejauhan, menonton dengan rasa iri dan cemburu dari kejauhan. Setelah Zhu Ping'an dan yang lainnya berada di sini beberapa saat, Ouyang Zishi berjalan masuk dikelilingi oleh sekelompok Jinsi yang baru dipromosikan. Jika ada orang di istana yang pandai menjabat sebagai pejabat, hal ini paling jelas tercermin pada Ouyang Zishi. Zhu Ping'an dan yang lainnya sudah lama berada di sini, tetapi tidak ada satupun pemimpin Akademi Kekaisaran yang muncul. Beberapa menit setelah Ouyang Zishi memasuki Akademi Kekaisaran, Ji Jiu, Xi Ye, Jian Cheng dan beberapa Akademi Kekaisaran Suezeng muncul. Imperial College Ji Jiu sebelumnya adalah Su Jie. Setelah Su Jie dipromosikan menjadi Menteri Ritus, Imperial College Ji Jiu saat ini datang melalui pintu belakang Yan Song dan dapat menjabat sebagai Imperial College Ji Jiu. Oleh karena itu, anggur pengorbanan Akademi Kekaisaran sangat antusias terhadap keponakan Yan Song. Dalam upacara pelepasan hidangan ini, Zhu Ping'an, sarjana nomor 1, seharusnya menjadi protagonis alami. Namun dalam upacara pelepasan hidangan ini, Ouyang Zishi menjadi protagonisnya. Meski setiap kali Zhu Ping'an berdiri di depan semua orang, protagonisnya adalah Ouyang Zishi yang mendapat banyak perhatian dari Akademi Kekaisaran, Ouyang Zishi juga sesekali memamerkan keunggulannya di hadapan Zhu Ping'an. Dalam perjalanan ke kuil Konfusius, gerimis di langit berangsur-angsur semakin deras. Beberapa pejabat dari Imperial College memimpin, dan Jinsi yang baru dipromosikan mengikuti. 3 menteri Akademi Kekaisaran dan kepala pengawas Akademi Kekaisaran berjalan di belakang, berbicara dengan Ouyang Zishi dan yang lainnya sambil berjalan, dan sangat memperhatikan Ouyang Zishi. Zhu Ping'an sedang berjalan bersama Zhang Xiwei dan Wang Shizhen, dan mereka belum sampai di kuil Konfusius. Tidak perlu membereskan masalah. Saat Anda sampai di kuil Konfusius, Anda harus mengantri dan memperhatikan etika yang ketat. Apakah hujannya agak deras? Kata Ouyang Zishi sambil berjalan, lalu matanya sengaja atau tidak sengaja melihat ke arah payung di bawah lengan Zhu Ping'an yang sedang berjalan di depan. Sorot mata Ouyang Zishi dilihat oleh Akademi Kekaisaran Jiu Jiu. Ouyang Zishi adalah keponakan Tuan Yan Ge, dan Akademi Kekaisaran Jiu Jiu juga mendengar bahwa Tuan Yan Ge bermaksud menikahkan putrinya dengan Ouyang Zishi di Ouyang Zishi. Menunjukkan niat baik, yaitu menunjukkan niat baik kepada Tuan Yan Ge. Apakah dia dapat menyebutkan pangkatnya di masa depan tergantung pada sikap Tuan Yan Ge. Ahem, apakah itu aman? Akademi Kekaisaran mendatangi sisi Zhu Ping'an sambil menawarkan anggur, dan bertanya. Saya telah melihat pengorbanan anggur, muridnya adalah Zhu Ping'an. Zhu Ping'an membungkukkan tangannya. Baiklah, bukankah kamu menggunakan payung itu? Ji Jiu dari Akademi Kekaisaran bertanya lagi,
Ouyang Zushi sedang tidak enak badan dan tidak tahan dengan hujan. Zhu Ping'an tersenyum setelah mendengar kata-kata Jiu-Jiu dari Akademi Kekaisaran, dan kemudian memegang map itu dengan kedua tangan. Payung di tanganku dikirim ke Imperial College untuk menawarkan anggur. Hujannya deras sekali sampai bajumu tidak basah, jadi kamu tidak bisa menahannya. Merasa tidak enak, saya melihat Anda terlihat sangat cerah. Zhang Xiwei dan Wang Shizhen, yang berada di samping Zhu Ping'an, tampak tidak mau. Mereka memandang Ouyang Zishi di belakangnya dengan mata aneh, samar-samar mengeluh tentang Zhu Ping'an. Ahem, kenapa kamu begitu malu? Bukankah Ziu itu akan basah? Ouyang Zishi mengambil payung yang diberikan kepadanya oleh Akademi Kekaisaran dengan sikap sok, dan melihat penolakan yang disengaja oleh Zhu Ping'an. Sepertinya jika Zhu Ping'an tidak mengangguk, dia tidak akan melanjutkan. Kemudian, Akademi Kekaisaran Jiu-Jiu mengalihkan perhatiannya ke Zhu Ping'an, dengan sedikit tekanan. Hujan kecil ini tidak menyakitiku, aku akan memberimu payung. Zhu Ping'an dengan sigap menghibur Ouyang Zishi. Mendengar ini, Akademi Kekaisaran menawarkan anggur dan menyentuh janggutnya dengan puas. Ouyang Zishi mengambil payung itu dengan setengah hati, lalu membukanya dan mengangkatnya ke atas kepalanya, melihatnya dengan bangga. Zhang Xiwei dan Wang Shizhen tidak mengerti mengapa Zhu Ping'an begitu mudah memberikan payung kepada Ouyang Zishi, tetapi ketika Zhu Ping'an mengatakan sesuatu, mereka tertawa. Karena yang dikatakan Zhu Ping'an adalah, jika dia tidak mengangkatnya, cuaca akan cerah. Bab 397, Upacara Pelepasan Sayuran. Konfusius terjebak di antara Chen dan Kai. Dia tidak makan selama 7 hari dan memainkan harpa di kamarnya. Yan Hui meninggalkan sayuran di luar untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada gurunya dan ketulusannya. Sejak saat itu, menyajikan sayuran melambangkan penghormatan terhadap tuannya, dan upacara pelepasan hidangan telah menjadi salah satu dari 2 sistem etiket utama dalam memuja, etiket Konfusius. Namun seiring berjalannya waktu, para sarjana baru juga harus melakukan upacara pelepasan sayuran, berterima kasih kepada leluhur mereka Konfusius, dan kemudian melepas pakaian kasar dan sandal jerami mereka untuk menyatakan masuknya mereka ke dalam karir resmi. Setelah memasuki kuil Konfusius, pejabat dari Imperial College membawa Zhu Ping'an dan yang lainnya ke aula samping, tempat mereka mencuci dan berganti pakaian. Mereka melepas pakaian mereka dan mengenakan pakaian kain kasar dan sepatu kain yang telah disiapkan lama lalu. Di bawah bimbingan pejabat Imperial College, mereka mengikuti peringkat dalam ujian istana. Di kuil Konfusius, selain pejabat dari Imperial College, juga terdapat pejabat dari Kementerian Ritus, yang bertugas sebagai Tongzan, Yinzan, Yusi dan petugas upacara lainnya untuk upacara pelepasan hidangan. Zhu Ping'an berjalan di depan, di bawah bimbingan Yusi, dia melewati gerbang Cijing dan sampai ke peron Aula Dacheng, dia berjalan ke peron melalui tangga di sisi timur peron. Semuanya di bawah, silakan duduk di barisan. Tongzan memberi hormat kepada Aula Dacheng, lalu berbalik dan memberikan instruksi dengan keras kepada Zhu Ping'an dan yang lainnya. Beberapa orang dari departemen keluar dan memimpin Zhu Ping'an dan yang lainnya berbaris dan berdiri di sisi timur peron, dan kemudian orang-orang lainnya mengambil tempat masing-masing. Setelah Zhu Ping'an berdiri kokoh, ia mendengar semburan musik. Pada suatu saat, sebuah band berskala besar muncul di atas panggung, mengenakan gaun merah dan memegang berbagai alat musik sama seperti saat dia pergi ke pengadilan. Musiknya sama dengan bab Jiajing. Setelah bab Jiajing dimainkan, 36 siswayi segera dikirim oleh divisi Jiaofang di bawah Kementerian Ritus. Setiap orang memegang 30 ekor burung pegar di tangan kanannya dan sebuah pikolo di tangan kirinya pakaian dan menari tarian 6 yi. Pada saat yang sama, pejabat Tongzan mulai membacakan prasasti pengorbanan. Orang bijak sastra abadi, guru abadi. Apinya diturunkan dan akan bertahan selama beberapa generasi. Sekarang kita, sebagai generasi, melihat yang bijak dan memikirkan semuanya. Fu Wei Sang Siang. Setelah membacakan prasasti pengorbanan, tibalah waktunya Zhu Ping'an dan yang lainnya menyiapkan hidangan. Menurut praktik yang biasa, 3 teratas, pilihan teratas, dan 3 teratas maju untuk memberi hormat kepada Konfusius dan 12 orang bijak. Tetapi hari ini, Ouyang Zishi juga diikut sertakan,
dan mereka berempat melakukan upacara pelepasan sayuran bersama di mewakili seluruh siswa. Ada Jinsi baru di antara penonton yang mengeluarkan suara bingung, tetapi dibungkam oleh tawaran anggur dari Akademi Kekaisaran untuk menegurnya. Zhu Ping'an memimpin perjalanan ke toko sayur dan mengambil sebatang selada, segenggam bunga kucai, beberapa kurma merah, dan segenggam kacang chestnut. Letakkan semuanya di atas piring dan bawa kembali ke platform. Kres melambangkan pelajar, bunga lokio melambangkan bakat, kurma merah melambangkan tekad awal, dan kastanye melambangkan kekaguman terhadap Konfusius. Ini semua ditetapkan berdasarkan konvensi. Murid Zhu Ping'an, saya telah menerima ajaran ritual dan musik, dan untungnya saya telah mencapai kesuksesan. Saya berani mempersembahkan hidangan kepada orang bijak Konfusius. Zhu Ping'an berjalan di bawah patung Konfusius di Aula Dacheng, berlutut dan mempersembahkan hidangan tersebut, lalu memuji Zhu Ping'an, menuangkan sebotol anggur dan menyerahkannya kepada Zhu Ping'an, yang berlutut lagi dan mempersembahkan anggur kepada patung Konfusius. Setelah mempersembahkan total 3 botol anggur, upacara pelepasan Zhu Ping'an sayuran sudah habis. Pemenang kedua, pilihan teratas, dan Ouyang Zishi masing-masing mempersembahkan hidangan mereka kepada 12 orang bijak dan memberi hormat. Jinsi lainnya di peron Aula Dacheng, dipimpin oleh Yusi, melakukan upacara pelepasan hidangan kepada Konfusius dan 12 orang bijak di peron Aula Dacheng. Tunggu hingga seluruh upacara pelepasan hidangan selesai. Matahari hampir mencapai puncaknya. Setelah Zhu Ping'an dan yang lainnya menyelesaikan upacara pelepasan hidangan, mereka akan melepas pakaian dan sepatu kasar mereka dan mengenakan seragam resmi yang disiapkan oleh Kementerian Ritus dan Kementerian Personalia, bagi setiap orang menurut jabatan resminya masing-masing. Untuk sementara waktu, Zhu Ping'an dan yang lainnya berubah menjadi sekelompok binatang berdandan. Zhu Ping'an memakainya, seragam resmi kelas 6 berwarna biru, dengan tambalan bergambar burung kuntul di bagian depan. Kecuali Zhu Ping'an, semua orang termasuk Zhang Xiwei dan Wang Shizhen semuanya mengenakan seragam resmi kelas 7, yang juga berwarna biru, tetapi tambalan di bagian depan seragam resmi mereka dicat dengan burung elang. Tuan Su, tolong jaga saya dengan baik di masa depan. Zhang Xiwei mengedipkan mata dan berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Ahem, itu tergantung bagaimana kamu mengungkapkannya. Zhu Ping'an menggerakkan cakarnya dan membuat 2 gerakan serius. Petugas anjing. Wang Shizhen memperhatikan kedua orang itu bermain-main. Aku hanya bisa tertawa dan mengumpat. Faktanya, kecuali mereka bertiga, Zhu Ping'an, semua orang menyentuh seragam resmi mereka, tertawa terbahak-bahak, dan tampak bersemangat. Dulu, Han Chuang belajar keras tahun demi tahun hanya untuk hari ini. Saat semua orang mengenakan seragam resminya dan tersenyum bahagia, pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum datang lagi dan menyampaikan kabar baik kepada mereka. Monumen dengan nama Jinsi yang membawahi Kementerian Pekerjaan Umum telah diukir, dan mereka diundang untuk melihatnya. Tinggalkan nama Anda dalam sejarah. Semua orang bersemangat dan tidak sabar untuk pergi ke tempat di mana monumen itu didirikan khusus di Imperial College. Pejabat dari Kementerian Perindustrian ini terus mendekati Ouyang Zishi dalam perjalanan, yang membuat semua orang di Ouyang Zishi lebih memperhatikan kepada orang-orang di sekitar Ouyang Zishi. Ada lebih banyak Jinsi baru. Alasan mengapa para pejabat Kementerian Perindustrian menyukai Ouyang Zishi sepenuhnya karena wajah Yan Xifan. Yan Xifan kini menjadi orang kedua di Kementerian Perindustrian, Menteri Kanan Kementerian Perindustrian, yang setara kepada Wakil Menteri Modern. Karena Yan Song adalah ketua menteri kabinet dan memiliki latar belakang yang sangat terkenal, Yan Xifan sebenarnya yang memiliki keputusan akhir tentang semua urusan Kementerian Pekerjaan. Ouyang Zishi adalah keponakan Yan Song dan kerabat Yan Xifan. Bagaimana mungkin seorang pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum mengabaikannya? Bagi Jinsi yang baru dipromosikan, kejayaan ujian kekaisaran telah berlalu. Di masa depan, apakah itu sarjana nomor 1 atau yang terakhir, itu semua hanyalah masa lalu saat ini, dan semua masa lalu telah terbalik. Untuk naik jabatan memang harus bekerja keras, namun yang lebih penting harus ada orang-orang yang di atasnya, didukung oleh orang-orang yang berakhlak mulia, dan mendapat perhatian dari orang-orang besar, sehingga bisa ibarat ikan di air, karir resmi. Mereka semua baru dalam karir resmi,
dan ini adalah kesempatan unik untuk memiliki akses ke tokoh besar seperti Ketua Menteri Kabinet melalui Ouyang Zishi, yang jumlahnya kurang dari 1 orang dan lebih dari 10.000 orang. Oleh karena itu, semua orang dengan tegas menangkap peluang ini dan berkumpul di sekitar Ouyang Zishi untuk membuka jalan bagi karir masa depannya. Secara relatif, Zhu Ping'an jauh lebih sepi, hanya Zhang Siwei dan Wang Shizhen yang menemaninya. Ahem, dia tidak mengangkat lagi. Zhu Ping'an menunjuk ke arah Ouyang Zishi yang dikelilingi oleh orang-orang di depan dan berkata dengan santai. Memang benar, Ouyang Zishi yang dikelilingi semua orang tidak lagi memegang payung. Namun, Zhang Siwei dan Wang Shizhen tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Yang lain tidak tahu apa maksud Zhu Ping'an, tapi mereka tahu. Setelah mendengar perkataan Zhu Ping'an, mereka tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Zhu Ping'an dengan senyuman buruk di pagi hari. Jika dia tidak mengangkatnya, cuaca akan cerah. Di tempat Akademi Kekaisaran secara khusus mendirikan monumen, terdapat deretan tablet batu Jinsi yang padat. Di bawah bimbingan pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum, semua orang melihat potongan milik mereka. Melihat nama mereka di loh batu, semua orang menunjukkan ekspresi bangga mereka dalam menghormati leluhur dan menjadi terkenal di generasi mendatang. Hanya Zhu Ping'an yang sangat cuek. Meskipun loh batu dengan tulisan Jinsi ini masih baru dan fonnya kuat serta bertenaga. Namun pada banyak loh batu lain yang tidak jauh dari loh batu ini, kata-kata di permukaan banyak loh batu telah kabur oleh angin dan matahari. Bukan ini yang membuat orang terkenal selamanya. Apa yang terukir di batu itu akan tahan cuaca, tetapi hanya akan bertahan selamanya jika terukir di hati manusia. Bab 398, Sambutan Dingin Saat Bergabung 1. Tuan Hanlin sangat agung, dan gadis kecil itu sangat sopan. Li Su tersenyum, melipat rok rajutannya, dan mengucapkan berkah, dan menatap Zhu Ping'an dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum dengan matanya yang gelap. Zhu Ping'an kembali ke halaman kecilnya dengan seragam resmi dari Imperial College. Ketika Li Su melihatnya, dia melakukan ritual Wanfu seperti ini. Namun, melihat cara dia mengerucutkan bibir dan tersenyum genit, tidak ada tanda-tanda rasa hormat sama sekali. Zhu Ping'an tersenyum tak berdaya. Bukan karena dia ingin memakai seragam resmi untuk pamer di pasar, tapi itu adalah kebiasaan upacara pelepasan sayuran. Setelah upacara pelepasan sayuran, dia harus pulang dengan seragam resmi dan membakar dupa sebelum mengganti seragam resmi. Tidak ada hadiah, datang ke sini dan beri aku pijatan bahu dengan tuannya. Namun, melihat tatapan Sok Li Su, Zhu Ping'an tidak bisa menahan tawa. Kamu jelek, tapi kamu pikir kamu cantik. Li Su memutar matanya dengan jijik. Mendengar ini, pelayan kecil di belakang Li Su menutup mulutnya dan terkikik. Wanita tua yang mengikuti di belakang juga ingin tertawa, tetapi melihat seragam resmi Zhu Ping'an, dia tidak berani tertawa terbahak-bahak dan hanya bisa menahan diri. Setelah upacara hidangan, Zhu Ping'an resmi menjadi pejabat. Pada malam harinya, Markis dari Lin Huai mengadakan jamuan makan khusus untuk merayakan Zhu Ping'an. Wanita tua dari rumah Lin Huai jauh lebih antusias dengan Zhu Ping'an daripada sebelumnya. Beberapa wanita di rumah itu juga iri pada Li Su. Begitu dia menjadi pejabat, dia adalah editor Akademi Hanlin peringkat 6, yang sering disebut Perdana Menteri, pencapaian masa depan tidak terbatas. Fatih Zhou juga merupakan kakak ipar di meja itu, tetapi adik iparnya lebih muda. Dia juga berkata bahwa dia akan mengajak Zhu Ping'an bertemu teman-temannya dalam 2 hari ke depan. Hanya anak nakal yang memandang Zhu Ping'an yang dipuji oleh semua orang, dan memelintir wajah gemuknya dengan ekspresi tidak puas. Kakak ipar Udik itu hebat, tapi bagaimana dia bisa lebih baik dari dirinya sendiri? Saya juga bisa mengikuti ujian terbaik di masa depan. Saya yang paling kuat, anak nakal dengan mata berbinar, selalu mencari kesempatan untuk membuktikan diri. Saya memecahkan tong terakhir kali. Apakah saudara ipar saya yang Udik pernah melakukannya sebelumnya? Anggurnya sudah habis, dan semuanya akan baik-baik saja. Kecuali fakta bahwa Fatih Zhou tidak bisa menahan diri dan kentut di tengah jalan. Faktanya, Fatih Zhou mengatakan bahwa dia harus keluar untuk sesuatu, tetapi meskipun Fatih Zhou keluar, suara kentut masih terdengar. Namun, tidak masalah,
Fatih Zhou sering kentut, dan semua orang di sini adalah seorang wanita atau telah dipengaruhi oleh puisi dan etiket selama bertahun-tahun. Alam akan tahu bagaimana menghadapinya. Setiap orang memperhatikan hidungnya dengan matanya, memperhatikan hatinya dengan mulutnya, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, ketika Fatih Zhou mengira adegan ini akan segera berlalu, anak nakal itu berbicara. Saudara Zhou, saya menemukan bahwa berat badan Anda bertambah lagi. Bocah nakal itu berkata dengan serius. Bagaimana kamu mengetahui bahwa berat badanku bertambah lagi? Fatih Zhou mengira bahwa anak nakal itu sedang berusaha menyelamatkannya, jadi dia menjawab, dengan sangat tersentuh, kamu bocah, aku tidak akan pernah memukulmu lagi. Saat aku mewarisi gelar itu, berapa harta keluargaku berikan juga padamu. Aku mendengarnya dari suara kentutmu. Mata kecil anak nakal itu berbinar-binar. Ahem, bagaimana kamu mendengarnya? Fatih Zhou hampir tersedak ketika mendengar ini. Di permukaan, dia masih mempertahankan sikap persaudaraannya, tetapi di dalam hatinya, dia sudah diambang letusan gunung berapi. Saudara Zhou, dulu kentutmu keras dan keras, tetapi hari ini kedengarannya sangat tertekan. Berat badanmu jelas bertambah, dan kentutmu tertahan oleh lemak di pantatmu. Ketika bocah nakal itu menjelaskan, wajahnya penuh akalnya, terutama mata kecilnya yang seterang bunga api. Ayo puji aku, kamu bisa tahu banyak dari suara kentut ya, kakak ipar udik desa. Puff, lemak di pantatku menangkap kentut. Sial, pisau ini itu memukulmu tepat di jantung, bangsat kecil, sepertinya aku tidak bisa melakukannya tanpa memukulmu. Fatih Zhou tidak bisa menahannya dalam sekejap. Sampai dia kembali ke kamar tamu untuk beristirahat, Zhu Ping'an tidak bisa menahan tawa setiap kali dia memikirkan kesimpulan nakal itu. Anak ini sangat berbakat. Pada malam hari, Zhu Ping'an menyalakan lampu minyak dan membaca Xuan Silu di dekat jendela. Saat dia mempelajari Xuan Silu, Zhu Ping'an memiliki pemahaman lebih lanjut tentang pemikiran Wang Shouren tentang Xiliangzi. Xiliangzi adalah apa yang dikatakan Wang Shouren tentang dirinya sendiri. Ringkasan doktrin tingkat tinggi. Saat itu, Ning Wang Zhuchenhao melancarkan pemberontakan di Nanchang. Tentara pemberontak yang berjumlah lebih dari 100.000 orang begitu kuat sehingga hanya butuh 35 hari untuk menangkap Zhuchenhao hidup-hidup setelah mengambil alih Wang Shouren. Bagi hati nurani, itulah kesimpulan Wang Shouren dari pengalaman ini. Mencapai hati nurani sebenarnya adalah menyatukan pengetahuan dan tindakan. Hati nurani yang baik adalah hal yang sangat sulit diketahui, namun sangat sulit untuk ditindaklanjuti. Namun selama Anda tekun dan tulus serta bertekad, Anda selalu bisa melihat titik terang. Ini hanya masalah waktu. Pelafalan biografi Zhu Ping'an berbeda setiap saat, manfaatnya berbeda setiap saat, dan wawasannya berbeda setiap saat, tetapi semuanya adalah nutrisi yang berguna untuk pertumbuhan. Zhu Ping'an seperti spons, tanpa lelah menyerap nutrisi yang ditinggalkan oleh Wang Shouren. Perasaan ini seperti protagonis dalam novel peri yang membuka gua yang ditinggalkan oleh seorang yang berpengaruh dan mendapatkan buku rahasia budidaya makhluk abadi yang dapat mendominasi dunia. Baru setelah malam di luar setebal tinta dan semua orang tertidur, Zhu Ping'an langsung mandi, mematikan lampu minyak, melepas pakaiannya, dan tertidur. Di hari kedua, Zhu Ping'an, dengan mengenakan seragam resmi dan bersemangat, secara resmi berangkat ke Akademi Hanlin untuk bergabung di pos tersebut. Selama masa keemasan Akademi Hanlin pada dinasti Ming, meskipun Akademi Hanlin hanyalah Yamen peringkat 5, itu adalah tempat mulia yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Karena Akademi Hanlin bertanggung jawab atas hal-hal seperti dekrit kekaisaran, catatan sejarah, dan karya sastra, serta sistem hukum dan revisi dokumen. Secara khusus, Akademi Hanlin adalah badan penasehat kaisar dapat mempengaruhi pemerintah dan campur tangan dalam pemecatan dan promosi pejabat, sehingga sangat dihormati. Ambil contoh dinasti Shang. Pemimpin tertinggi Akademi Hanlin, Sarjana Hanlin, hanyalah pejabat tingkat 5, tetapi pada masa dinasti Shang, dia bisa berdiri di depan pejabat tingkat 4. Pada dinasti Ming, Akademi Hanlin dikenal sebagai tempat lahirnya Perdana Menteri, karena sebagai badan penasehat kaisar,
Akademi Hanlin seringkali dapat mengabaikan kaisar hal-hal seperti pembuatan dekret kekaisaran, catatan sejarah, sastra dan Han, sistem pengujian, dan revisi dokumen dapat melatih banyak orang. Ketika Jinshi masuk Akademi Hanlin, mereka dapat dilatih sepenuhnya, dan mereka juga dapat menunjukkan kehadiran mereka di depan kaisar, menggunakan kemampuan mereka, dan menyimpan modal politik. Cita-citanya sangat penuh, kenyataannya sangat kurus. Ada banyak orang di Akademi Hanlin, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar menjadi Perdana Menteri dan menduduki posisi penting. Karena Akademi Hanlin adalah badan penasihat kaisar, maka harus dekat dengan kediaman kaisar. Jika tidak, kaisar memiliki pertanyaan untuk dikonsultasikan, itu memakan waktu terlalu lama. Kaisar Jiajing sekarang tinggal di Siyuan, jadi tentu saja kantor Akademi Hanlin juga telah dipindahkan dari lokasi aslinya ke luar Siyuan. Zhu Ping'an bertemu Zhang Siwei di tengah jalan, dan bersama-sama mereka tiba di pintu masuk Yamen Akademi Hanlin, mengeluarkan dokumen kepada petugas yang bertugas, dan berhasil memasuki Akademi Hanlin. Ketika Zhu Ping'an memasuki Akademi Hanlin dengan penuh semangat, dia menemukan es loli berbentuk manusia. Es loli humanoid ini tidak lain adalah pemimpin resmi Akademi Hanlin dan sarjana Akademi Hanlin. Orang ini sudah tidak asing lagi. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Tidak lain adalah Limo, Menteri Kementerian Personalia, yang pernah menyebut Sang dan memarahi Huai serta memarahi Zhu Ping'an sebagai anjing rakun yang sama usia, yang terlalu muda untuk belajar dengan baik di Istana Jinluan. Limo juga disukai oleh Roh Kudus, dan diangkat sebagai Menteri Kementerian Urusan Sipil. Ia juga diangkat sebagai sarjana Akademi Hanlin oleh Kaisar Jiajing. Ketika Zhu Ping'an memasuki pintu, dia bertemu dengan Limo, yang mengenakan AC dan menatapnya dengan dingin. Yah, sepertinya segalanya tidak akan mudah di masa depan. Zhu Ping'an memandang Limo, yang tertutup udara dingin, dan dengan cepat mengambil kesimpulan. Bab 399, Sambutan Dingin Saat Bergabung 2. Hari ini adalah hari bagi para sarjana yang baru dipromosikan untuk memasuki Akademi Hanlin. Limo, yang juga merupakan sarjana resmi dan sarjana Akademi Hanlin, datang ke Akademi Hanlin lebih awal untuk menunggu Akademi Hanlin yang baru dipromosikan untuk bergabung. Faktanya, Limo jarang datang ke Akademi Hanlin. Lagi pula, sebagai Menteri Kementerian Personalia, dia lebih sibuk dengan urusan Kementerian Personalia. Dalam hati Limo, departemen resmi juga lebih penting, dan itu juga merupakan lini pertama dalam memeriksa dan menyeimbangkan anggota geng Yan Song. Yan Song memimpin kabinet, Yan Xifan mengendalikan Kementerian Perindustrian, dan ada banyak anggota partai seperti Zhao Wenhua dan Yan Maoxing. Partai Yan hampir mendominasi langit, menjual pejabat dan menerima suap, memanipulasi urusan negara, memperbanyak anggota partai, dan membuat pengadilan berantakan. Limo sangat membenci hal ini, tapi untungnya, sebagai Menteri Kementerian Urusan Sipil, dia mengontrol dengan ketat kekuasaan Kementerian Urusan Sipil, sehingga mustahil bagi Yan Song dan kelompoknya untuk melantik anggota partai sesuka hati. Yang paling dibenci Limo adalah partai ketat telah menanam anggota partai. Ubah pengadilan yang bagus menjadi berantakan. Ketika Limo melihat Zhu Ping'an, dia teringat adegan Yan Song di Istana Jinluan dan Zhu Ping'an mengobrol dan tertawa bahagia. Cakar Yan Dang sebenarnya telah mencapai Akademi Hanlin. Itu bisa ditoleransi, tapi tidak bisa ditoleransi. Meskipun penugasan sarjana nomor 1 di Akademi Hanlin tidak ada hubungannya dengan Yan Song, Limo punya banyak alasan untuk mencurigai bahwa sarjana nomor 1 Zhu Ping'an adalah hasil operasi Yan Song, tapi tanpa diduga, Zhu Ping'an muncul lagi. Dia membangun jalan papan secara terbuka dan diam-diam melintasi cencang. Pencuri tua Yan Song ini benar-benar licik. Namun, selama aku, Limo, tidak terjatuh, jangan terlalu bangga. Limo berada dalam kekacauan di hatinya, dan tentu saja dia tidak akan memandang baik Zhu Ping'an, tetapi Zhang Siwei terhindar, dan Limo tidak akan memukulinya sampai mati dengan tongkat. Dalam hati Limo, Zhu Ping'an adalah anggota partai yang ketat, tetapi Zhang Siwei bukan. Paman Zhang Siwei, Wang Chonggu, pernah menulis surat kepadanya, memintanya untuk menjaga Zhang Siwei masih mengagumi Wang Chonggu saat ini menjabat sebagai gubernur Henan. Ziyu, jaga dirimu.
Zhang Xiwei tidak punya pilihan selain menatap Zhu Ping'an tanpa daya dan berhati-hati, dan dituntun untuk membiasakan diri dengan ruang kantor. Siswa Zhu Ping'an telah bertemu dengan Tuan Sarjana. Zhu Ping'an memberi hormat sesuai tata krama dan menyapa Limo. Tapi menurutmu hebatkah kamu mendapatkan cendekiawan No? 1. Limo mengangkat wajahnya dan menatap Zhu Ping'an dengan tatapan agung. Apakah menurutmu karena kamu masuk Akademi Hanlin maka kamu benar-benar menghargai dirimu sendiri? Sebagai Perdana Menteri. Petik 2. Mahasiswa tidak pernah. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa berkata-kata. Faktanya, Limo ini adalah menteri dinasti Ming yang lebih diakagumi dalam sejarah. Namun, begitu saya masuk. Setelah dimarahi oleh Limo, dia berkata bahwa dia berbohong jika mengatakan dia tidak depresi. Tidak pernah. Limo mencibir dengan wajah tegas, lalu berkata sebagai seorang pemimpin, tahukah kamu bahwa di antara Hanlin yang baru dipromosikan hari ini, kamu adalah yang terbaru datang. Pemuda itu telah mencapai beberapa hasil. Tidak. Tahukah kamu bahwa belajar itu seperti berlayar melawan arus, jika kamu tidak maju maka kamu akan mundur, hatimu ibarat kuda yang berlari di dataran, mudah untuk dilepaskan tetapi sulit untuk diambil kembali. Atau apakah kamu hanya mengandalkan kepintaranmu sendiri dan ingin mengambil jalan pintas? Limo berkata dengan ekspresi sinis di wajahnya. Raut wajahnya mengisyaratkan bahwa Zhu Ping'an tidak ingin membuat kemajuan dan ingin rangkul pangkuan Yan Song dan andalkan koneksi untuk dipromosikan. Mahasiswa tidak pernah. Zhu Ping'an berdiri tegak dan menjawab dengan tenang. Tidak pernah. Wajah Limo hampir pucat, dan dia merasa Zhu Ping'an masih keras kepala dan menolak mengakuinya. Anak muda, jangan memikirkan jalan pintas, jangan mencoba menjadi pintar. Kamu harus tahu bahwa lebih baik meminta pada orang lain daripada meminta pada dirimu sendiri. Manusia lahir antara langit dan bumi. Dia ingin menjadi pohon yang menjulang tinggi, dan dia malu menjadi pohon anggur yang memanjat pohon itu. Kalau tidak peduli seberapa tinggi kamu memanjat, pada akhirnya kamu tetap tidak bisa meluruskan punggungmu. Apa yang Anda katakan masuk akal, tapi saya benar-benar tidak mengambil jalan pintas. Zhu Ping'an benar-benar terdiam. Terima kasih, Master Sarjana, atas ajaran Anda. Para siswa pasti akan mengingatnya. Zhu Ping'an membungkukkan tangannya dan memberi hormat. Limo menatap Zhu Ping'an dengan matanya. Semakin hormat dan sopan Zhu Ping'an, dia menjadi semakin energik. Yandang kecil ini benar-benar tahu bagaimana cara bertahan. Itu sama seperti ketika Yan Song berkuasa sebagai asisten pertama Xia Yanxia. Orang seperti ini adalah yang paling berbahaya dan paling menyebalkan. Ada banyak hal yang perlu kamu ingat. Limo mendengus, dan kemudian mulai berkhotbah dengan tegas. Saya melihat kamu memenangkan hadiah pertama di usia muda, dan saya tahu bahwa kamu juga orang yang pintar. Tapi terkadang kamu pintar tidak ada kekurangan orang pintar dalam sejarah. Apakah Zhao Gao pintar? Apakah Li Linfu pintar? Tanda tanya. Liang Ji, Li Linfu, Qin Hui, semuanya adalah pengkhianat terkenal dalam sejarah. Ini membandingkan saya dengan mereka. Bagaimana saya bisa berpotensi menjadi pengkhianat? Zhu Ping'an tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka Limo akan menganggapnya begitu tinggi. Zhao Gao menunjuk seekor rusa sebagai kuda dan menjabat sebagai Perdana Menteri. Liang Ji adalah tirani dalam pemerintahan selama 20 tahun. Li Linfu adalah Perdana Menteri selama 19 tahun dan disiplinnya tidak teratur, yang akhirnya menyebabkan pemberontakan Anshi. Saya tidak perlu dikatakan bahwa Qin Hui membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Dapat dilihat bahwa tidak ada kekurangan orang pintar dalam sejarah, dan terkadang semakin banyak orang yang cerdas, mereka akan semakin membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan membawa bencana bagi negara dan rakyatnya, ludah Limo bahkan mengenai wajah Zhu Ping'an. Meskipun Limo tidak memarahinya dengan menyebutkan namanya, Zhu Ping'an juga dengan jelas mengetahui bahwa Limo sedang memarahinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Limo, yang cukup terkenal dalam sejarah, akan memiliki kebencian yang begitu serius terhadapnya hanya karena percakapan antara Yan Song dan dia di Istana Jinluan. Jika ada kesalahpahaman, mari kita perjelas.
Tidak baik disalahpahami oleh pemimpin yang berada langsung di bawah Anda. Master Sarjana, sebenarnya, Master Yan dan saya. Zhu Ping'an mulai berbicara, tetapi disela. Tuan Yan, dasar bajingan kecil, gunakan Yan Song untuk menekanku. Saya tidak takut pada Yan Song. Cukup, saya tidak peduli siapa Anda, atau seberapa pintar Anda, atau siapa yang mendukung Anda. Saat Anda masuk Akademi Hanlin, Anda harus belajar menjadi orang baik terlebih dahulu. Semakin pintar seseorang, semakin tinggi kemampuannya. Jika tidak, jika Anda tahu bagaimana menjadi orang baik, Anda hanya akan membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Bisakah kamu menjadi pejabat? Kamu harus berpikir untuk menjadi orang baik dan mengabdi pada negara dan rakyat. Jangan melakukan hal-hal bodoh itu, jangan berpikiran bengkok, dan jangan memikirkannya keuntungan, dan melakukan hal-hal buruk dengan hati nurani. Tidak apa-apa jika Zhu Ping'an tidak menjelaskannya. Penjelasan ini, Tuan Yan tertangkap oleh pendengaran Limo yang tajam, dan dia secara keliru mengira bahwa Zhu Ping'an ingin menggunakan Yan Song untuk menekan dia. Jadi Limo menjadi semakin marah, dengan urat di dahinya terlihat, dan dia hampir menunjuk ke hidung Zhu Ping'an dan berteriak. Saat kamu menjadi pejabat di Akademi Hanlinku, kamu harus mengingat kata-kataku. Jadilah manusia dulu, baru jadi pejabat. Jika tidak, tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Oke, kamu bisa pergi sendiri. Limo setelah melampiaskan amarahnya, dia melambaikan tangannya dan menyuruh Zhu Ping'an pergi lebih awal, agar tidak menodai matanya. Babak 400, sambutan dingin saat bergabung 3. Adegan di mana Limo kehilangan kesabaran terhadap Zhu Ping'an di Akademi Hanlin dilihat oleh banyak orang, yang melirik simpatik ke arah Zhu Ping'an, dan kemudian diam-diam memutuskan dalam hatinya untuk menjaga jarak dari Zhu Ping'an di masa depan, agar tidak akan sangat buruk jika dia mendapat murka dari pimpinan tertinggi Akademi Hanlin. Baru saja Limo mengatakan bahwa Zhu Ping'an datang terlambat. Faktanya, ketika Limo menegur Zhu Ping'an, Yamen dari Akademi Hanlin belum tiba untuk bekerja. Namun, siapa pemimpinnya? Zhu Ping'an menyentuh hidungnya, memandang Limo melangkah pergi, tersenyum tak berdaya, dan kemudian melanjutkan perjalanan pelaporannya ke Akademi Hanlin. Akademi Hanlin didukung oleh Si Yuan, dan karena pentingnya, Yamen cukup besar. Setelah memasuki kantor ketiga, deretan gedung perkantoran ditata di kiri dan kanan. Langkah pertama adalah ruang kantor formal. Di bawah bimbingan penjaga, Zhu Ping'an pergi ke aula yang bertanggung jawab atas laporan Hanlin yang baru. Perwira Hanlin yang baru dipromosikan lainnya pada dasarnya telah menyelesaikan laporan mereka ketika Limo menegur Zhu Ping'an, dan telah ditugaskan ke gedung tertentu untuk bekerja. Zhu Ping'an adalah orang terakhir yang melapor. Orang yang bertanggung jawab melaporkan adalah dua mahasiswa sarjana berusia 40-an. Kedua mahasiswa sarjana itu sama-sama berusia 40-an. Salah satu dari mereka memberikan perasaan yang baik dan lembut, dan yang lainnya pendek, berkulit gelap dan tidak menarik, tetapi dia membuat orang merasa sangat sombong, hampir mengangkat kepalanya ke langit tampaknya agak tidak manusiawi. Zhu Ping'an, yang terlambat, telah bertemu dengan dua orang dewasa ini. Zhu Ping'an memasuki aula dan memberi hormat kepada dua petugas sarjana yang duduk di kursi mereka. Tidak, kamu adalah Zhu Ping'an. Kamu adalah talenta muda. Kamu benar-benar tangguh. Mahasiswa sarjana yang lembut itu berdiri dan memperlakukan Zhu Ping'an dengan sopan, dan memuji dengan senyuman lembut. Tetapi mahasiswa sarjana lainnya berbeda. Dia mendengus dan memberi sepasang lubang hidung pada Zhu Ping'an. Apalagi ketika akademisi yang lemah lembut itu mengatakan bahwa Zhu Ping'an adalah pemuda yang berbakat dan pemuda yang tangguh. Sikap mahasiswa sarjana itu semakin terlihat jelas. Yang mulia, sayang sekali. Ping'an mendapatkannya karena keberuntungan, tapi dia tidak pantas menerima pujian Anda. Zhu Ping'an menolak dengan rendah hati. Anak muda penuh vitalitas. Kerendahan hati itu baik, tapi kehilangan vitalitas itu tidak baik. Haha. Ayo duduk dan minum teh. Ayo ngobrol sambil minum. Petugas bujangan yang lembut itu tersenyum sopan dan meminta Zhu Ping'an duduk dan minum teh. Sama-sama, Tuan. Berdiri saja dengan aman. Zhu Ping'an tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bersikeras untuk berdiri dan berbicara. Secara umum,
Bahkan di zaman modern ini, tidak ada yang namanya duduk dan berbicara saat pertama kali bertemu dengan seorang pemimpin. Belum lagi zaman dahulu di mana hierarki lebih penting. Mengenai kegigihan Zhu Ping'an, bujangan yang lembut itu mengangguk penuh penghargaan, tanpa memaksa Zhu Ping'an untuk duduk, dan terus memberitahu Zhu Ping'an tentang Akademi Hanlin. Meskipun Akademi Hanlin hanya Yamen peringkat 5, ada banyak orang di Yamen tersebut. Ada sarjana Akademi Hanlin peringkat 5 yang bertanggung jawab atas akademi tersebut, yaitu Li Mo, menteri resminya lebih tinggi. Ada juga 2 sarjana menteri dari peringkat kelima, 2 sarjana menteri dari peringkat kelima, ada juga 2 menteri dan dosen masing-masing dari peringkat ke-6, 9 doktor 5 klasik dari peringkat ke-8, 9 orang ini semuanya turun-temurun, umumnya keturunan Konfusius dan Mencius juga ada lebih dari 10 orang termasuk Diansu, Sishu, Daizhao, dan Kongmu. Kecuali, bahkan dengan Zhu Ping'an, ada 5 orang yang menjadi editor Akademi Hanlin, dan ada juga lebih dari 10 orang yang menjadi editor, pengulas, dan cendekiawan bijak di Akademi Hanlin. Ada lebih dari 40 pejabat resmi di Akademi Hanlin, dan bahkan ada lebih banyak lagi pejabat kecil dan pelayan yang tidak memiliki pangkat. Selain itu, dalam perbincangan tersebut, Zhu Ping'an juga mengetahui nama kedua mahasiswa sarjana di Akademi Hanlin. Kedua orang ini adalah tokoh terkenal dalam sejarah. Dan N.B.S.P., sarjana lembut yang sedang menunggu bernama Li Chunfang. Dia adalah Perdana Menteri nomor 1 yang terkenal dan Perdana Menteri Qingqi dalam sejarah. Li Chunfang satu kelas dengan Zhang Juzheng, dan juga merupakan sarjana nomor 1 seperti Zhu Ping'an. Mungkin karena simpati, dia juga cukup lembut terhadap Zhu Ping'an. Sarjana sombong lainnya bernama Yuan Wei juga terkenal. Yan Na, Guopu, dan Li Chunfang semuanya dikenal sebagai Perdana Menteri Qingqi. Tingkat Qingqi-nya bisa dikatakan yang terbaik di dunia. Puisi Qingqi yang terkenal dalam sejarah, penyu hitam di Luo Shui pertama kali menawarkan keberuntungan, dan angka yin adalah 9. Angka yang adalah 9, dan angkanya adalah 9, 9, dan 81. Angka tersebut terhubung dengan Tao, dan Tao selaras dengan Yuan Shi Tianzun. Saya dengan tulus merasakannya. 2. Chen Xiang. Laki-laki memanggil 6 kali, perempuan memanggil 6 kali, 6 dan 6 36 kali, dan suaranya terdengar di dalam langit. Kaisar Jiajing telah lahir, dan umurnya panjang, adalah tulisan tangannya. Yuan Wei cepat dalam berpikir dan mahir dalam Qingqi. Kaisar Jiajing sering memberikan catatan kepada kabinet dan Akademi Hanlin di tengah malam, meminta orang untuk menulis Qingqi sangat cocok untuk pikiran Jiajing. Selain itu, jika ada sesuatu yang baru di istana, atau jika ada pertanda baik atau sesuatu yang perlu ditulis untuk dipuji, artikel Yuan Wei selalu luar biasa untuk diapresiasi oleh Kaisar Jiajing. Oleh karena itu, meskipun jabatan resmi Yuan Wei tidak tinggi, dia sangat disukai oleh Kaisar Jiajing karena Qingqi-nya, dan dia semakin mengembangkan karakter sombong. Melihat Yuan Wei yang sombong, Zhu Ping'an diam-diam memuji buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah mencatat bahwa Yuan Wei sombong dan mampu menulis. Ketika dia melihat apa yang dilakukan orang lain dan tidak puas dengannya, dia akan memfitnah dan mengejeknya. Diperkirakan Qingqi yang dia coba tulis dalam pertemuan itu dilihat olehnya. Bagaimanapun, Qingqi direvisi oleh Gong Zizhen. Itu pasti tidak sebagus teks asli Gong Zizhen. Karakter Yuan Wei diejek oleh Yuan Wei. Menurut catatan sejarah, Yuan Wei dilebih-lebihkan sejak ia masih kecil. Sehari sebelum ia lahir, ayah dan ibunya secara bersamaan bermimpi bahwa seekor naga hitam turun dari langit dan berputar-putar beberapa kali di atap rumahnya. Sebelum naik ke langit, benar saja, ketika dia lahir, Yuan Wei adalah seorang anak kecil berkulit hitam. Semua anak lainnya berkulit putih dan berkulit putih, tetapi dia berkulit gelap, tetapi matanya cerah kepada Yuan Wei. Yuan Wei tidak mengecewakan mereka. Dia memutuskan untuk menjadi pintar sejak dia masih kecil. Pada usia 5 tahun, dia bisa bersaing dengan hakim daerah. Pertama, dia memenangkan hadiah utama dalam ujian kekaisaran. Selama ujian kekaisaran, Yuan Wei hanyalah sarjana pertama. Tetapi sekarang dia melihat bahwa tulisannya tidak sebaik miliknya, tetapi dia adalah sarjana pertama, dan dia merasa tidak bahagia.
Selain itu, Li Chunfang baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang talenta muda, yang pasti membuat Yuan Wei yang sombong tidak senang. Li Chunfang menghabiskan hampir 10 menit untuk memperkenalkan urusan Akademi Hanlin kepada Zhu Ping'an, dan kemudian topik tersebut secara resmi jatuh pada tugas Zhu Ping'an. Oke, itu saja yang ingin saya perkenalkan kepada Akademi Hanlin. Mari kita kembali ke bisnis. Akademi Hanlin bertanggung jawab atas presiden, tetapi Tuan Li biasanya sangat sibuk. Urusan umum akademi ditangani oleh saya, mahasiswa sarjana dan dosen sarjana. Li Chunfang berkata dengan nada tenang. Guru Li datang ke Akademi Hanlin hari ini meskipun jadwalnya sibuk dan membuat beberapa pengaturan umum untuk keperluan Anda pengarsipan dan penyortiran karya klasik dan karya klasik lainnya. Akademi Hanlin memiliki banyak koleksi karya klasik, dan disusun secara tidak teratur. Ini masalah bagi Anda Ziyu, Anda yang akan bertanggung jawab atas hal ini membuat pengaturan untuk mereka. Tapi ini yang utama, beban kerjanya berat dan tugasnya berat, Ziyu harus lebih memperhatikan. Setelah mendengar apa yang menjadi tanggung jawab Zhu Ping'an, semua orang di aula memandang Zhu Ping'an dengan simpati, atau sombong. Pengarsipan dan pengorganisasian karya klasik bisa dikatakan sebagai pekerjaan terburuk, paling melelahkan, paling menjanjikan, dan paling sial di Akademi Hanlin. Secara umum, tugas semacam ini adalah tugas komandan untuk menghukum Hanlin yang melakukan kesalahan. Sayangnya, sayang sekali saya kehilangan pilihan nomor 1. Bersambung.